Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Ini kegiatan aku dimulai dengan unboxing paket. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan bosan sama video aku yang tiap hari ada aja nyempil paket yang datang. Ini untuk paket yang pertama, aku ada beli dompet. Kebetulan aku tuh dompetnya udah buluk banget ya, udah dicuci juga nggak bisa. Jadinya di sini aku beli aja dompet yang baru. Aku beli dompet ini tuh yang kecil kayak gini, yang fleksibel. Jadi kalau ditaruh di tas kecil tuh muat. Aku beli dompet ini di harga 30-an ribu, lupa 30 atau 35 ribuan gitu. Ini tuh murah banget, tapi bahannya Masya Allah bagus ya menurut aku. Untuk kulitnya lembut kenyal gitu loh, bukan yang kaku. Tapi ini untuk kulitnya kulit sintetis ya. Untuk teksturnya tuh kayak kulit jeruk gitu, jadi agak kasar-kasar tapi halus. Aku sengaja beli yang banyak isinya di dalamnya, nggak yang panjang gitu, karena lebih mungil, lebih lucu aja menurut aku. Mudah-mudahan dengan adanya dompet nanti aku bisa teratur lagi ya untuk naruh uangnya. Aku tuh udah lama banget nggak make dompet, udah ada kayaknya sekitar 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun gitu, karena dompetnya tuh kan udah buluk gitu ya, males ngebawanya. Terus uangnya tuh aku taruh aja di tas kalau misalkan aku nggak bawa dompet. Jadinya uangnya tuh jadi berantakan gitu loh di dalam tas. Jadinya aku sendiri yang pusing pas mau bayar-bayar, sibuk gitu nyari uangnya. Nah ini lanjut untuk paket kedua. Ini adalah paket punya Abake, tapi ini ordernya di Shopee Abake seperti biasa. Abake itu minta tolong di unboxingkan juga, di videoin gitu. Aku nggak tahu ya ini paket apa, yang pasti ini adalah peralatan motornya Abake. Akhir-akhir ini Abake tuh suka banget beli perintilan untuk motornya dia ya, jadi banyak banget paket yang datang karena dia sekalian buat perbaiki motornya, ngecat motornya gitu. Sekarang hobinya tuh lagi seneng memperbaiki motornya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu hobinya itu mancing gitu bareng teman-temannya, kayaknya sekitar 1 tahun yang lalu gitu. Kadang dia juga mancing sama tetangga, sama kakaknya. Dia kalau mancing itu dari pagi sampai malam baru pulang, itu pun nggak dapet ikan ya. Nah ini lanjut ke videonya. Aku lagi mau masak. Hari ini aku mau masak daging kurban lagi. Ini sisaan daging kurban yang terakhir, tapi untuk daging kurbannya aku dibagi dua gitu ya. Nah untuk yang daging kurban ini aku mau masak rawon. Untuk bumbu rawonnya nanti aku pakai yang instan aja karena aku mager buat bumbu rawon sendiri ya. Nah ini sebelum aku masak rawonnya, di sini aku mau goreng kerupuk dulu. Enaknya kalau misalkan makan rawon itu udah pasti pakai kerupuk udang. Tapi untuk kerupuk udangnya aku pakai yang kecil gini ya, bukan yang kerupuk udang besar yang biasa buat rawon. Karena adanya tuh cuma ini di rumah, makanya aku pakai aja yang ini. Untuk rawonnya sendiri juga nanti tuh nggak lengkap ya, nggak ada toge buat rawon, nggak ada daun bawangnya juga. Karena tadi mau ke pasar, itu aku udah kesiangan, keburu Abake udah kerja. Jadinya udah nggak ada lagi motor yang bisa dibawa ke pasar. Terus juga tadinya aku mau beli di tukang sayur gitu, ternyata nggak ada ya untuk toge buat rawon. Daun bawangnya juga udah habis, jadinya ya udah aku buat rawonnya yang seadanya aja. Tapi walaupun nggak lengkap itu udah enak banget, tapi lebih enak lagi kalau lengkap, apalagi untuk togenya itu ya, itu yang jadi ciri khas kalau kita makan rawon, udah pasti ada toge yang khusus untuk rawon. Ini tuh aku buat videonya di hari Senin pagi, barusan banget ya, dan aku baru bisa face over seperti biasa. Nunggu Abake nggak ada di rumah baru aku bisa face over. Tadi tuh Abake udah pulang gitu sekitar jam 12 siang. Tapi kan aku jam 12 siang belum kelar ya buat masaknya. Aku siap masak itu jam 12 lebih gitu. Jadinya pas Abake kerja aku belum bisa ngedit video dan face over. Nah ini kebetulan Abake lagi keluar, lagi ke tempat pemakaman temannya, ada temannya yang meninggal gitu. Sebenarnya meninggalnya tuh udah sekitar 2 atau 3 harian yang lalu gitu. Nah sekarang ini baru diantar ke pemakaman. Nah ini lanjut lagi ke videonya. Tadi aku udah ada goreng bawang merah ya buat toppingnya nanti. Nah ini sisa daging yang aku nggak masak jadi rawon, aku simpan di kulkas. Nanti rencananya tuh mau aku oseng pedes gitu, kayak oseng mercon. Nah ini untuk bawangnya tiba-tiba aja udah mateng ya. Sebelum bawangnya gosong langsung aja aku angkat. Ini udah aku matiin buat apinya.
Nah, setelah goreng bawang ini baru aku numis-numis buat bumbu rawonnya. Walaupun aku belinya yang instan, tetap aku tumis dulu ya. Aku tumis pakai irisan bawang merah dulu. Habis itu setelah setengah masak, baru nanti aku masukkan untuk bumbu instan rawonnya. Aku kalau bumbu instan gini lebih suka pakai yang merek bambu. Entah kenapa rasanya tuh enak banget menurut aku. Nah, buat teman-teman sendiri kalau misalkan buat rawon itu lebih suka pakai bumbu instan atau ngulek sendiri atau buat bumbu sendiri. Kadang aku tuh buat sendiri juga, tapi kalau mager ya udah aku beli aja yang instan-instan biar lebih cepat ya. Nah, ini ditunggu sebelah airnya tuh udah mendidih ya, langsung aja aku cemplungin buat bumbunya. Di sini untuk airnya nanti aku tambahin karena menurut aku tuh kurang. Oh ya, sekadar informasi untuk dagingnya itu semalam udah aku rebus dulu. Nah, sebelum aku rebus yang benar-benar rebus itu aku buang dulu yang untuk kotorannya, rebus sekitar 10 menit sampai keangkat gitu untuk kotorannya. Sebelum direbus aku tuh tim yang nyimpan daging gak aku cuci dulu. Menurut informasi yang aku tahu kalau nyimpan daging di kulkas atau di freezer itu jangan dicuci dulu ya. Begitupun pas lagi proses masak, jadi jangan dicuci, langsung aja direbus buat ngilangin kotorannya. Setelah hilang kotorannya gitu baru dicuci. Itu yang aku tahu ya, kalau misalkan teman-teman punya cara lain juga boleh ya. Dan untuk cara ngerebusnya aku tuh pakai metode yang 7 menit rebus, 30 menit didiamkan, habis itu direbus lagi gitu ya. Selama 7 menit juga, terus nanti didiamkan lagi selama 1 jam, rebus lagi 7 menit gitu sampai 4 kali aku ngerebus 7 menitnya. Nah, ini untuk sambelnya karena aku tuh kan belum belanja mingguan, jadi cuma ada segini untuk lomboknya. Daripada nggak ada sambelnya, jadi aku sambel aja. Tadi aku rebus dulu, terus aku ulek aja karena cuma sedikit. Nah, di sini juga aku ada siapin buat jeruknya. Aku potong-potong dulu untuk jeruk limonya. Karena hari ini hari Senin, rencananya aku tuh mau ke Pasar Beringin. Karena Pasar Beringin tuh ada pasar yang lengkap itu setiap hari Senin sama Kamis. Nanti aku mau minta tolong minta diantar gitu sama Abah Kai. Nah, ini untuk pelengkap soto rawonnya cuma ada sambal, bawang merah goreng sama jeruk aja, nggak ada cambah, nggak ada daun bawang juga. Ini singkat cerita, untuk masaknya tuh udah selesai. Tadi juga aku udah selesai makan siang juga bareng-bareng Kailila sama abahnya sebelum abahnya ke pemakaman. Dan ini lanjut ya, aku ngerujak lagi. Kalau yang kemarin tuh kan aku ngerujak nggak aku kasih kacang goreng. Nah, sekarang ini aku tambahin kacang ya, lebih enak, lebih gurih gitu menurut aku. Nah, ini ya untuk minumnya aku minum es kopi, tapi di sini untuk airnya aku kasih banyak banget ya, nggak begitu manis karena memang aku kurang begitu suka sama manis sebenarnya. Ini aku ngerujaknya cuma pakai kates mengkal aja yang ada di samping rumah. Aku ambil lagi karena aku ketagihan makan kates yang mengkal gini. Walaupun buahnya cuma satu macam aja, alhamdulillah ini tuh enak banget. Apalagi cuaca di tempat aku tuh panas ngerujak plus makan minum es kopi tuh nikmat banget ya ternyata. Untuk videonya aku akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.